Pemerintah tolak bantuan ini alasannya. Keadaannya mengerikan, ya. Orang-orang nggak makan berhari-hari, orang susah banget minum. Mereka minum dari air banjir. Yang paling penting adalah penanganannya. Penanganannya, saudara-saudara tadi sudah bisa lihat. Tuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan Dr. Obat-obatan. Yang dicakap hujan sudah reda, tapi banjir masih ada. Lepas tu ada seorang budak tu kan, kasihlah roti. Tapi kau minta bantuan ke Presiden Prabowo. Kocak lu bang. Presiden lu mana? Indonesia kaya raya bahkan menolak bantuan untuk bencana korban yang terdampak banjir yang ada dekat Aceh. Katanya Indonesia itu bisa mengatasi sendiri. Tapi di luar fakta para sahabat, banyak yang masih kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang banjir pemerintah di Indonesia ini para sahabat tidak mau menerima bantuan daripada Malaysia maupun dari luar negara. Katanya pemerintah Indonesia masih sanggup untuk menangani banjir yang ada dekat Aceh. Tetapi di luar nulur para sahabat, banyak warga-warga yang kelaparan, bahkan ada yang 1 minggu tidak makan, bahkan influencer yang turun memberikan donasi, memungut donasi dalam akunnya para sahabat, dan mereka sudah mendapatkan puluhan miliar turun langsung untuk memberikan bantuan oleh masyarakat yang peduli atas bencana tersebut para sahabat. Dan mereka mengatakan pemerintah masih sanggup untuk mengatasi banjir ini para sahabat. Bahkan banjir hujan sudah reda, tetapi banjir masih ada. Itu kata anak-anak yang ada di Aceh tersebut, dan ada satu anak yang mengatakan bagilah roti macam itu, dan itu viral sampai di Malaysia para sahabat. Bukan viral tentang apanya para sahabat, viral tentang kata-katanya itu, bagilah roti macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Pemerintah tolak bantuan ini alasannya. Banjir Sumatera yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian dunia. Sejumlah negara menyampaikan duka cita mendalam seperti Iran, Arab Saudi, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Vietnam, hingga Armenia. Beberapa di antaranya bahkan menawarkan bantuan. Namun, Indonesia menolak dengan hormat uluran tangan negara-negara sahabat. 1. Pemerintah merasa masih sanggup. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Indonesia punya stok pangan dan BBM yang cukup untuk para korban. Namun, kendalanya ada dalam proses pendistribusian mengingat banyak wilayah yang masih terisolir. 2. Belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Wakil Ketua Komisi 8 menyebut status bencana nasional membuka peluang bantuan dari negara lain. Hanya Malaysia yang diketahui berhasil mengirimkan bantuan untuk korban banjir di Aceh. Malaysia gerak cepat memberikan bantuan berupa 2 juta keping obat-obatan dan Yang paling penting adalah penanganannya. Indonesia sebut Indonesia perlu butuh bantuan bisa asli lihat. atasi banjir Sumatera. Dari Pak Presiden sekali lagi tidak menjadi bencana nasional ini apa dari sebagai jubir Presiden asli? Baik, kalau pertanyaannya kembali ke masalah status bencana nasional atau tidak, sebagaimana yang sudah berulang kali diberikan penjelasan oleh berbagai pihak bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Penanganannya Gimana Pak? tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan. Jadi berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan, dan sampai hari ini kita merasa
pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara Kasihanlah belum warga. ya banyak pertimbangan ya. Ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan ya, pertimbangan tersebut. Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran. Yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait, untuk membackup sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi. Untuk sementara ini belum ya, meskipun kami juga mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat, baik yang mengucapkan Negara sahabat Malaysia keprihatinan ini maupun yang ingin memberikan bantuan, mengucapkan terima kasih. Namun demikian kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk masih sanggup katanya mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Bisa kagak sih dibantuin dulu, dikasih tuh bantuannya. Birokrasi yang lain mah dibelakangin dulu. Pak, ini tuh darurat, orang udah kelaparan, mereka tuh korban bencana alam, bukan mau ngambil bansos. Lagian siapa sih yang ngasih ide? Siapa sih yang bikin aturan itu? Siapa yang nyuruh bikin aturan kayak gitu tuh siapa? Orang ada aturan harus ada KTP katanya. sempet mikir bawa berkas-berkas. Jadi nyelamatin dirinya dulu lah. Alhamdulillah mereka masih selamat. Lagian kenapa butuh KTP sama kakak tuh buat apa? Buat didata. Ya yang di sana jelas-jelas udah jadi korban. Emang siapa yang mau ngambil? Orang aksesnya aja mungkin susah ke sana. Udah pasti korban yang di sana. Yang ngambil juga paling kalian-kalian juga. Kenapa? Takut ada yang ngambil 2 kali. Lah itulah fungsinya kalian. Catat namanya, ingetin mukanya, minimal catat nama, alamatnya. Ya pokoknya didata lah. Gak usah namanya berkas-berkasan, orang lagi bencana kepikiran bawa berkas Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Yang saya sah-sah saja. Tidak ada. Dan juga kemarin saya ada dengar begitu juga orang yang mencari mayat-mayat. Tapi semuanya sudah saya cross check, tidak ada. Semua lancar. Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Tapi kau minta bantuan ke Presiden Prabowo. Kocak lu bang. Presiden lu mana? Hei, kau bilang sama Presiden kau jangan ambil lagi duit Aceh sesan pun lagi, paham? Dan seluruh anak buah Presiden kau di Aceh ini suruh pulang sana ke Jawa semua. Daripada kami bencana begini minta bantuan kau nggak kasih, paham? Kami rakyat bukannya tidak bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk warga Aceh yang terdampak bencana alam. Tapi yang mau digarisbawahin Pak, Bapak itu memberikan bantuan beras 50 ton ke Aceh dengan karung bulog, dan di situ dipasang stiker bantuan Presiden. Ditambahin lagi ada foto Bapak di situ. Ditambahin lagi dikuatkan dengan tulisan di bawah Kementerian Transmigrasi. Otomatis Pak, berarti uang ini itu adalah uang APBN, bukan uang pribadi Pak Prabowo. Ya. Jadi itu Pak, udahlah Pak. MK saja dulu pernah mengingatkan pada saat sengketa Pilpres, ya. Itu diingatkan sama MK, jangan bantuan sosial, bansos itu
diklaim secara personal. Ini Bapak bantuan bencana alam, diklaim juga secara personal. Nauzubillah, Pak. Ya. Udahlah, Pak. Bapak itu sekarang masih presiden. Ya, Bapak masih presiden. Jangan ngikutin cara-caranya mantan presiden. Ya, biarkan itu cara-cara yang rusak dulu. Ya. Inilah kebobrokan para pendata BLT. Yang miskin tidak dapat, yang kaya malah dapat. Kadang saya bingung. Pendataan bantuan ini sebenarnya pakai aturan atau pakai kedekatan. Soalnya kalau lihat hasilnya, yang kebagian bantuan itu justru orang-orang yang hidupnya sudah lumayan. Rumah bagus, pagar besi, motor lebih dari satu. Malah masuk daftar. Sementara yang tiap hari nyari makan saja susah. Malah tidak kebagian. Aneh kan? Dan yang paling lucu, setiap ditanya kenapa datanya kacau, jawabannya selalu sama. Kami cuma ikut sistem. Sistem dari siapa? Dari pemerintahkah? Atau dari grup WhatsApp keluarga besar mereka? Pas hari pembagian bantuan, yang datang justru ramai orang-orang bermotor bagus. Motor mengkilap, harga belasan juta, diparkir berjejer. Seakan-akan ini acara kumpulan klub motor, bukan pembagian bansos. Kalau dilihat dari raut muka mereka, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kesusahan. Nafasnya tenang, langkahnya santai, wajahnya pun tidak terlihat seperti orang yang bingung besok makan apa. Yang ada malah seperti orang yang takut kehilangan jatah bulanan. Padahal bantuan itu bukan untuk keluarga perangkat, bukan untuk orang yang dekat, apalagi untuk orang yang pintar cari muka. Bantuan itu buat mereka yang benar-benar butuh, yang hidupnya berat, yang tidak punya apa-apa. Jadi, kalau pendataannya saja tidak adil, tolong jangan bangga terima gaji. Ingat, itu uang negara, uang rakyat, dan tanggung jawabnya besar. Semoga ke depan, pendataan bansos ini pakai hati, bukan pakai titipan, pakai aturan, bukan pakai kedekatan. Karena kalau data saja sudah curang, yang rugi bukan cuma angka, tapi manusia yang benar-benar butuh pertolongan. Ada tengok tak yang video banjir budak-budak ke Indonesia tu, yang dia tengah redah banjir kan, yang dia cakap apa hujan sudah reda tapi banjir masih ada. Lepas tu ada seorang budak tu kan, kasihlah roti. Ada tak tengok video tu kan? So dengan cerita selepas video tu tersebar, bantuan banyak masuk kan. Tapi unik kan cara, biasa kan bila orang kesusahan kan marah-marah, apa tu, salahkan ini salahkan itu. Tapi budak-budak tu dia buat satu konten yang kita kat Malaysia ni pun tersentuh kan, pengen nak bantu rasa kan, betul tak? Macam dia hadapi banjir tu kan, kasihlah roti, muka tenang seronok. Tapi entahlah, tapi tak tahu, saya ulang ketiga kali dalam video tu kan. Tapi dengan cerita selepas video tersebar dekat Malaysia, apa tu, banyak bantuan sampai. Dan kita pun kat Malaysia ni ada diberi peluang nak bantu kan, betul tak? Ini videonya. Hujan sudah reda tapi banjir masih ada. Keadaannya mengerikan. Ferry Irwandi bongkar betapa mencekamnya. Orang-orang gak makan berhari-hari. Orang susah banget minum. Mereka minum dari air banjir. Mereka minum dari air banjir yang dikasih bubuk teh supaya tidak bau. Mereka gak bisa, mencekam. Yang bilang ini tidak mencekam. Anda jangan ke pinggir kota. Ke pinggir warga. Tagline hari ini adalah korban. Relawan kalian turun, Bang. Korban semua hari ini. Relawan yang tugas hari di lapangan, Bang. Korban, Bang. Korban juga. Jadi tagline hari ini adalah korban bantu korban, Bang. Korban bantu korban. Aceh nggak baik-baik saja. Belum dapat bantuan. Karena habis selesai Bandar Mahligai kan. Karena orang ini dari Belum dapat lagi bantuan. dari desa untuk beli beras. Cuma beras saja yang kami dapat kemarin. Bantuan nasional belum ada, pusat belum ada, bantuan pemerintah belum ada, kabupaten belum ada. Ke pelosok desa yang nggak ada. Cuma beras saja, Pak.
Ini pemerintah yang harus tengok ini. Kurang personil ya? Saya dan kita sama hukum sudah siap, Pak. Jadi saya pasti betul kita dari mau foto nih. Foto. Tak foto. Iya. Di saat kayak gini masih mau foto. keren. Duh, mama ini. Coba. Oh ya, alat berat. Siapa punya? Gini juga para orang-orang di mana juga terimbas oleh banjir, Pak. Itu juga habis. Oke, sukses semua. Jadi kita aktifin Starlink di sini nanti. Oke, Bang. Ya. Jadi kita udah datang Starlink di sini. Oke. Siap. Ya, gue yang makasih. Ya, ini sinyalnya bakal putus lagi sebentar lagi, kita ngitungin Starlink kedua. Ya itulah. Nggak ada situasi yang nggak mencekam, nggak ada situasi yang membaik itu nggak ada. Masih banyak daerah terisolasi dan gua tadi ngeliat truk didempet truk sekali lagi truk di atas truk. Kalau sempat gua upload hari ini gua upload. Gak usah kalian makan narasi-narasi yang coba untuk membelokin, bikin keadaan ini seakan-akan membaik atau enggak. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasannya dari pemerintahan Indonesia yang katanya masih bisa mengatasi bantuan untuk bencana dampak korban yang ada dekat sana katanya para sahabat. Tetapi secara reality, secara dekat lapangan, banyak orang yang masih membutuhkan bantuan dan juga masih ada warga yang mengatakan secara langsung di antara kampung di pelosok-pelosok sana para sahabat masih hanya mendapatkan 1 kali bantuan beras katanya. 1 kali bantuan beras. Terus lauknya pakai apa? Jadi jangan gengsi lah, jangan malulah pemerintah apabila tidak ditetapkan bencana nasional pun, kalau mereka mengatakan kalian bisa mengatasi, pemerintah bisa mengatasi, tetapi di luar di lapangan sana masih pemerintah masih warga yang menjerit, yang kelaparan, bahkan menengok video scroll video para sahabat dekat TikTok sekarang isinya semua bencana alam yang ada dekat Indonesia, yang ada dekat Aceh. Bahkan ada yang mengatakan 1 minggu gak makan macam itu. Di mana rasa iba kalian? Di mana rasa hati kalian itu kepada penduduk kecil, kepada penduduk warga yang dekat sana macam itu para sahabat. Kalau Mas Farhan menengok Malaysia akan mengirimkan gelombang kedua untuk bantuan ke Indonesia, obat-obatan 3 ton dan juga sekaligus dokternya langsung dikirimkan ke Indonesia untuk mengobati orang yang terkena dampak bencana banjir yang ada dekat Indonesia. Kita wajib patut mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada rakyat Malaysia, negara jiran tetangga yang selalu dihina oleh oknum-oknum Konoha ini. Kita harus menengok sebuah video bahwasanya Malaysia datang tepat waktu pertama yang menolong warga saudara kita dekat Indonesia. Dan bahkan ada sebuah video yang tadi hujan sudah reda tetapi banjirnya masih ada macam itu kan. Jadi itu anak-anak yang mengatakan yang terakhir bagilah roti macam itu tuh viral dekat Malaysia. Viralnya itu merasa iba macam itu para sahabat. Itu pun sekarang dengan video tersebut viral, banyak yang mendapatkan bantuan, dan dari Sari Roti dan juga dari Roma katanya para sahabat itu banyak sudah mendapatkan bantuan. Kita bersyukur banget. Terima kasih banyak-banyak orang baik. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Mas Rahman diri. Apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.